Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan vlog saya Ana Formosa Ana. Hari ini Ana mau sedikit cerita pengalaman Ana tinggal di PLK ataupun tinggal di penampungan PJTKI. Serem nggak sih? Pengen tahu ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Yang udah subscribe Ana doain murah rezekinya, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sebelum kita ke Taiwan kita harus belajar dulu ya yang namanya yaitu BLK atau penampungan PJTKI itu ya. Kita di situ kita belajar dari bahasa, masak, dan tata cara menjaga pasien itu gimana sih? Yuk kita kupas satu persatu. Begini, sebelum saya pengalaman Ana pribadi, Ana di Taiwan sekitar sudah 12 tahun, hampir 13 tahun ya, berarti beberapa kali Ana masuk penampungan itu berbeda-beda aturannya. Ada yang penampungannya itu ketat banget, ada yang sedang, ada yang benar-benar menyeramkan. Pengen tahu? Yuk ikutin video Ana ya. Pertama kali Ana masuk penampungan itu di Jakarta. Nggak saya sebutin PT-nya apa, pokoknya intinya di Jakarta. Itu di daerah, kalau nggak salah itu Cisalak. Cisalak atau mana, pokoknya sekitar situlah. Ya nggak masuk sih ke dalam. Nah, pokoknya waktu masuk pengalaman yang ketiga itu Ana di Madiun itu 2 kali. Berarti 3 ya, maaf 3 PJTKI. Pertama sih Madiun itu juga inilah, beda tempat aja sebenarnya sih 4, cuman cabangnya. Nah, pengalaman yang beda-beda ini anak kupas satu persatu ya teman ya. Gimana sih deritanya para pahlawan devisa sebelum masuk ke Taiwan atau negara tujuan? Nah, pertama kali Ana masuk di penampungan di Jakarta itu bener-bener nggak tahu bahasa Mandarin, nggak ngerti dai apalagi bahasa, pokoknya bahasa selain itu kecuali Inggris kita tahu sedikit-sedikit karena kita sekolah punya pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena tujuan Ana itu ke Taiwan, Ana menggunakan pakai bahasa Mandarin. Baru pertama kali masuk lihat gurunya itu seremnya minta ampun, itu galaknya. Di situ beberapa macam usia ya, ada yang udah tua, ada yang sedang, ada yang masihnya kecil, yang ada yang belum nikah, ada yang udah nikah, ada yang janda. Pokoknya di situ tuh banyak beberapa macam orang. Pokoknya dengan tujuan yaitu menggapai sebuah cita-cita. Nah, suatu saat waktu belajar, namanya kita udah umur, suruh ngitung angka 1 sampai angka 10 itu sehari harus kelar. Namanya kita bukan bahasanya, belum kelar, ditambah lagi pelajaran lain, tambah lagi, lama-lama kepala itu pusing banget, udah nggak tahan. Gimana sih belajar kok nggak ngerti-ngerti, gurunya sampai gitu. Tapi yang bikin kita sedih, kadang kitanya udah belajar ngungku semalam, kita baca buku ya teman-teman ya, baca buku apalan udah apa. Nah paginya kita harus sekolah ya, namanya sekolah itu dites lagi, nggak ngerti lagi, gurunya ngamuk. Kalau ngamuk ya kayak anak SD itu. Nah paginya kita tuh dites, udah dites tuh kadang kita nggak ngerti karena kita bener-bener nol, nggak ngerti bahasa. Suruh maju, coba kamu ngitung 1 sampai 10. Nah hari ini bisa, nah besoknya lagi lupa lagi. Pokoknya pengalaman yang tak terlupakan di situ. Nah untuk pengalaman kedua yaitu tempatnya tuh serem. Nah untuk pengalaman yang lain yaitu habis pulang sekolah kita harus piket. Ya namanya piket ya kita ya nyapu, ya pokoknya beres-beres gitu kan.
Nah udah habis piket kita harus disuruh senam semuanya ya teman-teman ya, biar kita tuh sehat badan kita. Nah disitulah kadang juga ada anak-anak itu pada kadang males piket, males apa, kan ketahuan sama Bu Asrama dihukum lagi. Yang bikin kita greget lagi, kalau kita jatahnya sore itu ngantri mandi itu sampai jejer-jejer, itu banyak banget. Jadi satu kamar mandi itu pada ngantri ada 10 orang, karena di penampungan dulu itu masih banyak banget. Satu penampungan itu ada yang kurang lebih 700-800 orang, cuman dapat berapa kamar mandi. Jadi kitanya duduk aja sampai ngantuk sambil belajar, kita tuh membawa buku biar kita tuh paham bahasa apa yang besok guru bicarakan, guru ungkapkan, biar kita tuh tahu ya teman-teman ya. Nah itu pengalaman anak yang tidak terlupakan. Terus udah gitu, kalau setelah kita habis mandi kita harus ngantri lagi buat makan. Makan tuh ngantri kita tuh temen ya. Itu lauknya tuh bener-bener kalau dibilang enak sih ya enggak, cuman ya hari Senin ini, hari Selasa, pokoknya tiap hari makannya itu aja gitu loh. Tapi ya alhamdulillah disyukurin aja, karena niatan kita ya itu tadi, tujuan kita ke luar negeri pengen mengubah nasib gitu ya, biar suatu saat kita bisa buka usaha sendiri ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman punya pengalaman ke penampungan itu pasti lain-lain. Nah suatu hari yang bikin serem, entah itu mitos, entah itu apa, itu pengalaman itu benar-benar ada. Kan kalau namanya kayak gitu kan harus tempatnya harus bersih, harus pokoknya bersih lah ya teman-teman ya. Nggak boleh kita ngomong kotor atau gimana, atau buang apa sembarangan, itu tempat kayak gitu nggak boleh. Suatu hari itu ada juga yang pokoknya tuh pas tengah malam tuh ada orang yang kayak udah kesurupan, ada yang teriak-teriak katanya ngeliat ini ngeliat itu juga ada ya nggak teman-teman. Pokoknya selagi kita tujuannya baik, insya Allah kita nggak terganggu dengan namanya makhluk halus. Namanya makhluk halus insya Allah kita bukan ini ya, kayak antara percaya dan nggak percaya, emang itu ada gitu ya. Nah kalau kita bangun tidur, pengalamannya lagi, kita harus bangun jam 3 itu untuk ngantri mandi. Bayangin, ngantri mandi itu jam 3. Udah gitu, terus habis kita mandi sekitar jam 4:30 pagi, kita suruh lari pagi, muterin lapangan itu, kita baris itu. Siapa yang nggak lari itu emang bener-bener ketahuan gitu loh teman-teman ya. Jadi pengalaman itu bener-bener tak terlupakan sampai sekarang. Gimana sih perjuangan kita mau kerja ke luar negeri itu bener-bener harus kuat mental, pokoknya kuat harus ini semua, fit semua gitu ya teman-teman ya. Nah di situ terus habis lari kita baru dikasih jadwal buat piket pagi, itu udah ada jadwalnya sendiri. Pokoknya kita harus, mana yang harus kita kerjain itu harus ada. Setelah piket kita baru dibolehkan sarapan pagi. Habis sarapan pagi selesai, kita harus nyuci piring lagi, cuci piring, balikin ke tempat, baru kita berangkat sekolah. Mau sekolah aja udah deg-degan dulu, waduh ntar jangan-jangan di tas, ntar jangan-jangan nggak bisa bahasa, gimana ya. Udah kita aja udah keluar keringet dingin tuh kita udah membayangkan, ketakutan tuh ada ya teman-teman ya. Nah nyampe sekolah bener di tas satu-satu, kalau nggak bisa kita berdiri itu sampai kita tuh bisa ya teman-teman ya. Pokoknya pengalaman yang serem dan seru, haru biru itu ya pertama kali itu kita mau ke Taiwan atau ke negara tujuan itu yaitu di BLK atau penampungan. Pokoknya pengalaman yang kayak gitu pasti nggak akan terlupakan, apalagi kita tujuan kita ke luar negeri yaitu memperbaiki ekonomi. Insya Allah kita ingat. Nah ingat, kalau kita ingat di penampungan itu kita agak susah atau sengsara, itu pasti kita tujuan kita insya Allah berhasil.
Begitu aja teman-teman ya pengalaman Ana yang ada di penampungan. Kalau teman-teman punya pengalaman tersendiri, tolong like, komen, dan subscribe, dan komen di bawah ya teman-teman ya. Gimana sih pengalaman Anda waktu di penampungan? Dan Ana akhirin video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bye-bye.